Halo, jumpa lagi dengan Julius Eka Agung. Kita bahas pertemuan selanjutnya habis pendahuluan. Kita sekarang, kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Kita mulai melihat uh, selayang pandang tutorial tentang apa saja fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Access. Ya, nah kita bisa lihat di sini ya fitur-fitur salah satunya adalah ya. Nah, adanya eh recent. Recent di sini kita bisa lihat database yang atau file-file yang dibuat sebelumnya. Ya, jadi kita bisa semacam orang bilang pengingat apalagi yang mengerjakan banyak project. Ya, jadi enak ada ini. Nah, terus apa lagi ya yang memungkinkan di sini? Nah, ya. Nah, memungkinkan di sini akses memungkinkan untuk eh kita bisa lihat ya, memungkinkan untuk mengkonversi dari file akses sebelumnya. Kadang-kadang kita kan terima itu eh belum tentu cocok ya. Nah, makanya ini nanti bisa dibuka. Nah, perlu Anda tahu kenapa saya sarankan 2016 karena semakin canggih aksesnya dapat mengakses versi-versi di bawahnya. Tetapi versi yang di bawahnya belum tentu dapat mengakses versi di atas. Ya, nah makanya kalau memang mau antar akses sebaiknya disimpan dalam bentuk MDB supaya baik menggunakan 16 atau 2007 Anda akan dapat mengakses semuanya dengan tanpa kendala. Itu ya. Nah, terus apalagi ya yang bisa kita lakukan di akses ini ya. Nah, akses itu eh dia memungkinkan juga ada template ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi saya kita membuat kalau yang versi sebelumnya kan paling hanya ada file-file saja. Ya misalnya udah MDB kosong, kita ngerancang sendiri. Nah, semakin canggih akses template-nya pun semakin lengkap. Jadi itu kelebihannya ya. Oh ya, biasanya kalau di kampus itu ada semacam akun yang dapat mengakses gratis ya untuk Microsoft ini. Nah, silahkan Anda tanyakan di kampus tempat Anda belajar. Biasanya ada uh, akses yang atau produk Microsoft yang resmi ya. Jadi silahkan. Nah, terus kita bahas lagi ya, lanjut ya. Jadi apa saja yang ada? Nah, kita dapat memulai dengan menekan blank database. Itu ada tombolnya ya. Nah, nanti ini kita bisa rancang mau isi di mana dan tipe filenya apa. Ya, itu menunya. Terus apalagi ya fitur-fitur lainnya. Nah, biasanya akses itu modelnya sekarang tuh kalau yang baru itu atasnya itu terintegrasi. Biasanya kalau Anda mau lihat itu di sebelah kiri sampai ke kanan itu kan ada file ya, ada home. Nah, itu sebenarnya kalau memang Anda masih sangat awam, pengerjaan itu dimulai dari file dulu, dari kiri ke kanan. Nah, nanti sudah mau sampai edit sampai akhir terakhir penyelesaian kita save. Jadi mudahnya seperti itu dulu, ya. Nah, terus kita isi misalnya nanti berapa tabel diperlukannya, ya kan ada pelajaran biasanya diterapkan di pelajaran kayak begini di komputer akuntansi ya. Atau juga kadang-kadang ada yang di dasar komputer tapi akses dasar. Itu kira-kira. Nah, terus apalagi
fitur lainnya. Nah, kelebihannya adalah mungkin tampilannya yang lebih interaktif, terus juga supportnya dia ke berbagai database. Nanti ada yang namanya connection string ya. Jadi bantu banget nih bagi programmer kalau pengen connect gitu. Tapi kalau memang nggak ada, misalnya udah pakai Access 2007 pun tetap masih jalan, asal disimpan dalam bentuk MDB. Nggak masalah kok, gitu ya. Nah, terus apalagi yang ada di fitur-fiturnya? Nah, fitur-fiturnya yang lain adalah nah, kita memulai bagaimana membuat tabel ya. Jadi caranya simple, tinggal kita create, bisa di sini ada menunya tuh, create table. Nanti kosong dari seperti ini ya. Nah, habis itu misalnya sudah ada tabel, kita nanti bisa kasih relationship-nya ya. Itu caranya. Nah, terus apalagi yang bisa kita lakukan di sini? Nah, nanti tipe datanya juga di 2016 lebih lengkap ya. Ada nanti Anda belajar yang namanya auto number, long number, ya kan, integer, variabel, karakter, ya. Itu tipe data ya. Jadi yang gampang itu biasa kalau kita bicara number hanya angka. Jadi biasanya untuk penjumlahan angka itu kita harus menggunakan number, jangan teks atau variabel. Variabel itu kan bisa campuran antara huruf dan angka ya. Nah, ingat kalau untuk penjumlahan, tapi kalau untuk pencarian data ada bagusnya menggunakan karakter. Itu nanti kita coba ya. Jadi Anda biar tahu bedanya harus dicoba dan bisa diinput ya. Nah, kadang-kadang kita terjadi pengen apa data itu pengen diamankan dengan password. Nah, dengan menggunakan akses ini sangat mungkin kita lindungi datanya dengan password. Jadi lumayan ya, udah susah-susah buat, nah kita lindungi. Juga kalian bertujuan untuk menjual data ini, masih jual jadi paket program, itu kita bisa lindungi password. Jadi hanya pembeli yang punya passwordnya yang bisa membuka ini. Tuh kelebihannya ya. Nah, kita lanjut ya. Sepintas kita kenal jadi tabel, kita rancang tipe datanya. Nanti ada hubungan, kita belajar yang namanya primary key, ya kan. Ada juga yang namanya foreign key. Nah, nanti ada di pelajaran detailnya. Sekarang kita belajar masih pengenalan ya fitur-fiturnya dulu. Nah, itu ya. Nah, itu key-nya itu yang lambangnya kayak kunci ya. Di sini nih nanti ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, terus apalagi yang bisa kita lakukan di dalam akses ini? Nah, kalau kita mau lihat tampilannya tinggal diklik terus open ya. Nah, nanti akan lihat isi tabel secara keseluruhan. Nah, terus hal lain lagi yang bisa kita lakukan, nantinya kita bisa mau insert formnya. Karena bentuk tabel kan ya maaf aja ya standar lah ya. Nah, nanti diperbaiki dengan form yang mungkin akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin dari saya itu dulu. Semoga bermanfaat. Silahkan bagi yang merasa ini bermanfaat karena dalam bahasa Indonesia bisa menekan tombol like and subscribe. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu.